Betulkan dulu, yuk agak ke belakang. Nih, Ray pas sudah. Anas agak ke belakang, biar tidak terlalu gede banget. Hanya kelihatan yang tembemnya ini. Jangan terlalu dekat. Iya, oke. Ke belakang sedikit bisa nggak, Mas? Ini. Kamu pakai HP ya? Iya, Bu. Oh iya. Oke, ini kelihatannya sudah komplit. Kita segera mulai saja. Baik. Selamat datang untuk Bu Andar. Selamat datang pada Bu Woro, pada Anastasia dan Renardus dalam sidang akademik kelompok podcast kelas 11, kelompok yang ke-32 ya. Nih. Oke. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Ini bukan hanya tepat waktu nih, belum waktunya sudah komplit nih. Jadi sangat-sangat rajin. Terima kasih sekali atas kedisiplinannya. Nah, dalam acara sidang akademik kali ini sebagai moderator ada saya, ya, Pak Sugeng. Kemudian sebagai penguji itu ada Bu Bernada Andarwati, ya, semua sudah kenal ya. Ini dari SMA kita sendiri. Kemudian ini ada guru tamu dari SMA Pangdiluhur Sedayu, yaitu ada Ibu Maria Josephani Woro Prabaningrum. Josephine, Pak. Oh, Josephine ya. Josephine, maaf, Josephine Woro Prabaningrum. Ya. Ini dari SMA PS Dayu. Ini dulu dari SMA Servasius Kampung Sawah ya Bu ya. Ya. Kita pernah bertemu di Jakarta dalam acara pendampingan OSIS. Nah, selamat datang Bu Woro dalam SA di SMA Pangudur 1 Siap Surakarta. Nah, nih kemudian sebagai informasi kelompok yang kita hadapi pada saat ini ibu-ibu adalah dari kelompok 32, sebenarnya ada tiga anak, tetapi karena yang satu itu sudah mengundurkan diri, maka hanya 2 orang yang mengikuti SA. Urutan sidang pada pagi hari ini adalah yang pertama nanti kita akan buka dengan tanda salib, ya, yang sebagai tanda bukaan. Yang kedua adalah perkenalan kelompok. Nanti jadi teman-teman silahkan memperkenalkan nama teman-teman. Kemudian yang ketiga nanti adalah presentasi dari teman-teman, ya, presentasi. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan baik dari Bu Andar maupun dari Bu Woro. Nanti untuk termin pertama saya buka masing-masing 3 pertanyaan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggapan. Setelah tanggapan kita akan ke acara penutup, yaitu ada simpulan dan ada doa. Nah, sidang akademik pada pagi hari ini direncanakan berjalan dalam 45 menit. Itu. Baik, kita akan segera mulai acara sidang akademik pada hari ini. Kita mulai dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya adalah kita akan memperkenalkan kelompok 32 ini. Siapa saja yang ada pada kelompok 32 ini? Silahkan, siapa dulu? Mau Renardus dulu atau Anastasia dulu? Silahkan. Oke, mungkin saya dulu ya Pak. Halo Bu Andar, Pak Sugeng, dan juga tamu spesial dari SMA Pangdiluhur Sedayu, Bu Woro. Perkenalkan, nama saya Renardus Yarsito. Mungkin kalau Pak Sugeng sama Bu Andar udah tahu ya. Biasa dipanggil Rey. Saya dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 25. Dilanjutkan Anas. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nadia Kristi. Saya dari kelas 11 IPS 1 nomor absen yang 8. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya dari teman-teman. Itu tadi Ibu-ibu perkenalan dari teman-teman kelompok 32. Acara selanjutnya adalah kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 32 ini tentang produk podcastnya. Silakan, Renardus atau Anastasia yang mau menayangkan presentasinya.
Oke, di sini yang menayangkan lewat komputer saya, Pak. Nah, di sini Silakan. baru loading dulu. Lalu muter-muter. Sebentar. Mungkin udah tampil di layar Bapak dan Ibu Guru Ya. presentasinya. Sudah, Ray, sudah. Oke. Di sini saya Renaldo Syarcito dan juga Anastasia dari kelompok 32 Podcast. Di sini kami mengambil tema yaitu mimpi untuk Indonesia. Kenapa sih itu kami mengambil tema mimpi gitu? Kalau kita berbicara tentang mimpi itu pasti kita berbicara tentang masa depan. Nah, kalau kita berbicara tentang masa depan itu berarti kejadian yang 20 sampai 30 tahun mendatang gitu ya. Otomatis di mana ketika 30 tahun mendatang itu yang menjadi penguasa di Indonesia itu adalah generasi-generasi saya nih, generasi-generasi muda. Seperti tema yang ada di tema besar sekolah, yaitu menjadi generasi Z yang inovatif, kreatif di era kompetitif. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini, kenapa sih harus mimpi gitu? Kenapa enggak menggunakan tema yang lainnya gitu? Kalau dipikir-pikir lagi ya, saya sebagai anak muda itu terlebih yang masih sekolah, kayak Anas juga, itu kami tuh mempunyai apa sih gitu yang paling berharga di hidup kami gitu. Kami uang juga dari orang tua gitu. Kami belum punya uang, penghasilan juga kami belum berpenghasilan, kemudian harta kami nggak punya apa-apa gitu, motor nggak ada, mobil nggak ada, itu semua fasilitas dari orang tua gitu. Yang kami punya satu-satunya yang paling besar ya cuma mimpi kami gitu loh. Dan dari mimpi itu kami berusaha mewujudkannya supaya menjadi sesuatu hal yang luar biasa ke depannya. Jadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan di sini. Definition of dream atau arti dari sebuah mimpi itu sendiri. Mimpi itu terkait dengan inovasi juga gitu. Karena inovasi yang besar itu pasti diawali dari mimpi yang besar juga. Ada tahapannya. Dalam bermimpi itu ceritanya ada tahapan dari step by step itu. Dari yang pertama itu ya pasti kita harus berharap dulu, harus mempunyai harapan dulu. Ketika kita sudah mempunyai harapan, yang kedua adalah kita harus yakin pada diri kita bahwa suatu saat nanti kita tuh bisa mencapai harapan yang kita impikan itu. Kemudian setelah yakin, setelah mempunyai harapan, pasti kita harus juga berusaha. Karena kalau mimpi doang tanpa usaha ya akan jadi sia-sia gitu. Oleh sebab itu kita harus usaha nih. Nah, dalam usaha tersebut kan ada yang berhasil dan juga ada yang gagal. Tapi persentase juga pasti banyak yang gagal gitu loh. Kayak misalkan 10:1 gitu. Setiap mencoba pasti gagal. Nah, ketika gagal itu kita diuji nih. Kita masih mau bertahan dengan mimpi kita atau malah pindah ke mimpi lain. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki tekad yang kuat. Jadi ada harapan, ada keyakinan, kemudian usaha. Kalau kita gagal, kita harus memiliki tekad yang kuat. Nah, keempat, step by step mimpi itu kan kayak semuanya tuh ada pada anak muda gitu loh. Misalkan anak muda itu kan memiliki ambisi nih, ambisi yang besar. Terus juga mereka tuh memiliki otak yang kreatif gitu. Kekreativitasan mereka itu sedang berada pada fase yang besar-besarnya gitu. Dan juga tenaga mereka itu kuat-kuat gitu kayak misalkan saya, kemudian Anas itu kan masih muda-muda gitu kan, otomatis kita juga ibaratnya enteng gitu dalam berjalan. Nah, terus yang keempat tuh adalah kita-kita nih sekarang ahli dalam bidang teknologi atau ilmu teknologi ya. Nah, oleh sebab itu, kita ini sebagai anak muda itu harus bisa berinovasi gitu, seperti yang dikatakan oleh para pendahulu kita. Nah, seperti itu. Nah, di sini memiliki mimpi itu artinya kamu memiliki harapan yang tersimpan dalam pikiran. Kamu akan tahu apa yang menjadi harapan dan tujuan dalam hidup kamu. Jadi seperti itu. Nah, nih di sini ada kutipan bahwa mimpi itu adalah awal dari inovasi yang seperti saya mention di depan barusan. Emang benar bahwa inovasi yang besar itu bermula dari sebuah mimpi. Di sini ada simple contohnya adalah Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison ada seorang penemu bohlam lampu. Sebelum menemukan bohlam lampu tuh Thomas Alva Edison bermimpi bahwa ketika malam hari dia tuh bisa membaca, kemudian juga dia tuh bermimpi ketika malam hari kan dia tuh melihat ibunya tuh sedang menjahit gitu ya. Dan menjahitnya dalam kegelapan. Nah, dia tuh bermimpi kalau seandainya saja ibuku ini bisa menjahit dalam kondisi yang terang pada malam hari. Nah, akhirnya melalui mimpi yang kecil itu dia bisa menciptakan inovasi yang besar gitu yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Coba aja bayangin gitu. Kalau Thomas Alva Edison ketika menciptakan lampu ya, tapi dia menyerah gitu ketika di tengah jalan dia menyerah. Ya otomatis sekarang nggak ada lampu-lampu yang cantik banget tuh kayak di gambar kayak sekarang gitu. Nah, if Thomas had given up, we will do not wonderful
at the night gitu. Kalau Thomas menyerah pada waktu itu, ya kita nggak akan bisa melihat keindahan alam gitu. Keindahan alam saat malam hari, ada lampu-lampu gitu, kita nggak akan bisa lihat. Nah, mimpi dari Thomas Alva Edison dan pemuda Indonesia itu sebenarnya memiliki kesamaan ya. Kalau Thomas Alva Edison itu memimpikan dunia malam yang cerah, tapi kalau pemuda Indonesia itu memimpikan Indonesia yang cerah ke depannya. Nah, cerah dalam arti di sini adalah Indonesia yang maju, terus kemudian Indonesia yang menjadi pusat peradaban, kemudian Indonesia memiliki SDM yang unggul ya. Mimpi-mimpi seperti biasa itulah, tapi semua mimpi itu bisa terwujud nih jika kita bekerja sama. Jadi Indonesia will be a great country if we fight together. Indonesia tuh bisa menjadi negara yang maju sebenarnya, tapi asalkan kita sebagai para pemudanya itu saling bekerja sama. Seperti itu. Nah, bekerja sama. Kalau berbicara tentang bekerja sama itu pasti kita kan motivasi terbesar kita itu ada para pahlawan pendahulu yang mampu bekerja sama untuk mendapatkan kemerdekaan gitu ya, untuk proklamasi. Jadi kayak proklamasi yang cuman selama kurang lebih nggak nyampe 2 jam itu diperjuangin 3,5 abad. Nah, itu kan merupakan hal yang luar biasa gitu loh. Dan mulai-mulainya ada persatuan itu kan 1928 ya, ketika Sumpah Pemuda itu. Para pemuda akhirnya meninggalkan ego kedaerahan mereka yang semulanya cuman berjuang di Pulau Jawa, hanya di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, hanya di Pulau Kalimantan. Terus akhirnya mereka sadar dan bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan itu semua juga lagi-lagi bermula dari mimpi aja gitu loh. Jadi dari mimpi bisa menjadi sebuah inovasi, bisa menjadi proklamasi kemerdekaan. Nah, kalau itu adalah perjuangan para pemuda pada zaman dahulu. Beda soal dengan para pemuda zaman sekarang. Kalau zaman itu berjuang nggak mengangkat bambu runcing, tapi kita berjuang hanya dengan mengangkat handphone aja. Dari sebuah handphone ini kita tuh bisa berinovasi gitu. Misalkan di sini ada para pemuda yang namanya udah besar banget, udah terkenal banget. Ada di situ William Tanuwijaya, CEO dari Tokopedia, kemudian ada Kevin Alwi, CEO dari Gojek yang beberapa minggu terakhir ini melakukan penggabungan kan menjadi startup paling besar di Indonesia dengan nama GoTo. Bahkan kalau saya baca itu terbesar nomor 12 di dunia. Wah, itu kan salah satu hal yang membanggakan dari para pemuda Indonesia pada zaman sekarang. Nah, itulah para perjuangan bangsa Indonesia, para pemudanya itu pada masa sekarang, yaitu berjuang untuk melakukan inovasi di bidang teknologi terkhususnya. Oke, nah kita masuk di sini nih. Apa sih faktor yang membuat para pemuda tadi, misalkan kayak Timothy Ronald, kemudian William Tanuwijaya itu menjadi seorang yang luar biasa? Nah, mereka tuh mau mengembangkan talenta. Nah, di sini saya nggak mau berbicara banyak tentang talenta, mungkin Anas yang akan menyampaikan presentasi ini. Oke, dipersilakan nih Anas membuka mikrofonnya. Oke, Rey. Jadi kita sebagai pemuda Indonesia itu harus mengembangkan talenta. Talenta itu apa sih? Talenta adalah bakat atau potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, salah satu cara menghadapi hidup dengan menghargai talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena talenta setiap orang itu unik, jadi setiap orang tuh memiliki talenta atau kemampuan yang unik. Jadi nggak semua orang memiliki yang berbeda-beda. Jadi nggak semua orang punya gitu loh. Nah, karena talenta yang berbeda ini, kita harus mau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berlatih atau kerja keras agar talenta ini lama-lama berkembang. Contohnya seperti ini. Kalau kita diberi talenta Tuhan untuk menyanyi, ya kita terus berlatih menyanyi agar kita bisa melayani Tuhan juga lewat nyanyian itu. Melayani itu sama dengan kita itu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah memberikan talenta itu kepada kita, tapi jangan merasa puas diri, aku udah mengembangkan ini, aku udah bisa terus berhenti. Jangan seperti itu. Nah, aku punya contoh nih Rey yang lebih simple dari mengembangkan sebuah talenta. Coba slide berikutnya, slide ke-7 Rey. Oke, let's go. Nah, nih, menghargai kehidupan yang telah diberikan Tuhan tuh kita juga bisa dengan cara merawat lingkungan. Simpel kan? Tapi kadang kita sulit untuk melakukan itu. Seperti contohnya
kita setiap hari membuang botol minuman yang kemasan seperti Aqua, Amide, seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kita setiap hari membuang, itu lama-lama akan bertumpuk menjadi sampah yang banyak. Ini ada penelitian yang sudah dilakukan oleh Universitas of Georgia pada tahun 2010 ini ada 275 juta ton sampah plastik di seluruh dunia. Itu aja tahun 2010. Sekarang tahun 2021 pasti lebih banyak dari 275 ini. Nah, makanya kita sebagai generasi muda, kita harus kreatif, harus memiliki kreativitas untuk dari barang yang tidak terpakai menjadi terpakai. Kreativitas itu apa sih? Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan suatu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, biasanya kreativitas ini akan memunculkan sebuah inovasi. Inovasinya seperti contoh ini, sampah plastik. Berarti kita bisa membuat inovasi dengan botol kemasan itu kita bisa potong, kita bisa menjadikan pot, kita cat, lalu kita menjadikan pot, itu menjadi sebuah barang yang lebih berharga dan lebih bernilai. Seperti itu, Rey. Waduh, waduh, waduh. Oke. Jadi hebat banget ya, kita tuh harus memanfaatkan kekreativitasan kita. Nah, kamu tahu nggak sih, Nas, kalau para pemuda Indonesia itu juga ada loh yang dari bidang pendaur ulangan ini. Nah, dia ini adalah David Christian. Si David Christian ini masuk dalam kategori 30 orang yang paling berpengaruh di Asia di bawah usia 30 tahun. Nah, mungkin Anas lebih tahu nih tentang si David Christian ini. Boleh dijelasin deh. Halo? Anas belum dibuka mikrofonnya. Iya Pak, maaf agak trouble sedikit nih. Untuk presentasi agak aneh ya, ini waktunya jangan terlalu banyak, kira-kira ya 9 menit lagi ya untuk presentasi. Yang ada dari orang Indonesia sendiri nih namanya David Christian. David Christian ini adalah salah satu pencetus produk yang produknya ini berbahan dasar edible plastik. David Christian ini awalnya dia berpendidikan di Amerika, dia bersekolah di Amerika. Lalu pulanglah ke Indonesia dan gelisah tuh hatinya melihat sampah-sampah yang ada di negaranya. Akhirnya dia berpikir untuk melakukan sebuah inovasi, yakni membuat sebuah produk dari berbahan dasar rumput laut. Biasanya ya kita makan ini menggunakan plastik seperti mika, terus cup plastik, styrofoam. Nah, ini kan semakin lama kan akan membuat sampah. Nah, David Christian ini membuat edible plastik ini berbahan dasar rumput laut. Jadi setiap kita selesai makan itu bisa dimakan, produknya itu bisa dimakan, gelasnya itu bisa dimakan. Nah, Evoware ini menjual produk tersebut itu secara online. Jadi penjualannya 86% itu dilakukan secara online. Karena apa? Karena penduduk Indonesia ini sebanyak 150 juta jiwa ini sudah memiliki media sosial. Jadi kita bisa mengiklankannya di Facebook, di Instagram, di TikTok, ataupun di aplikasi Tokopedia, seperti itu. Dan seperti digambar, karena kita sudah berinovasi, kita juga sudah memberikan iklan di media sosial agar bisa dibeli orang. Jadi sampah yang dimiliki Indonesia ini lama-lama bisa berkurang dan semoga Indonesia seperti pada gambar ada selokan yang bersih bisa dikasih ikan. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih Anas atas penjelasannya. Bener banget yang apa di-mention Anas barusan. Kita nih sedang berada di zaman teknologi ya, yang tumbuh pesat-pesat ya. Kalau Facebook, Instagram, TikTok itu kan dari luar negeri. Nah, kalau dari Indonesia punya itu ada Tokopedia, ada Gojek, ada Bukalapak, ada OVO. Nah, itu adalah media-media yang kita bisa beriklan di sana dan kita bisa menjual produk di sana. Beda cerita kalau sekarang 2021 kita iklannya di koran, menggunakan media iklan koran, yaitu
bakalan sepi gitu, karena sekarang tuh siapa sih yang baca koran gitu, para pemuda-pemuda sekarang Indonesia kayak saya itu ya fokusnya tuh ke HP bukan ke koran lagi. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, oke. Nah, di sini nih, zaman dulu iklan di koran, zaman sekarang iklan di Instagram. Oke. Nah, change to teknologi, berubah ke teknologi. Gak hanya media iklan aja yang bisa media sosial ini lakukan, melainkan juga bisa memanajemen bencana. Nah, info BMKG ini adalah akun resmi milik BMKG sendiri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, itu membuat akun resmi lewat Instagram ya. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan amit-amit kalau ada bencana, misalkan di Jogja gitu ada gempa yang besar gitu kan, kita-kita yang berada di Solo, di Karanganyar ini bisa mengantisipasi. Nah, oleh sebab itu pemerintah ini bertransformasi gitu dari yang semula kuno menjadi modern. Kayak contoh nyatanya membuat Instagram seperti ini. Nah, ngomong-ngomong tentang gempa nih, kenapa sih Indonesia itu rawan banget terjadi gempa? Nah, hal tersebut dikarenakan Indonesia ini berada di lingkar api cincin Pasifik atau bahasa kerennya itu the Ring of Fire. Jadi di yang saya beri merah-merah ini, nah ini tuh deretan gunung api mulai dari Jepang sampai ke Amerika. Nah, Indonesia ini kebetulan juga berada di puncak dari puncak dari sirkum ini, itu kan ada menonjol, garis menonjolnya. Nah, otomatis kita tuh rawan banget yang namanya terjadi bencana, terutama gunung meletus dan juga gempa bumi. Nah, kalau di Indonesia, pulau yang paling rawan itu ada di Sulawesi, karena di Sulawesi itu ada 3 lempeng tektonik yang bertuburan. Kalau yang paling aman itu ada di Kalimantan. Ya mungkin salah satu alasan juga bahwa ibu kota kan akan pindah ke sana ya, alasannya karena Kalimantan tuh aman dari bencana, nggak punya gunung berapi dia. Oke, lanjut nih di sini. Nah, selain dari gempa dan juga gunung meletus, Indonesia itu juga sering banget terjadi banjir, terutama Jakarta, dan lagi-lagi penyebabnya itu adalah sampah plastik. Oke, jenis banjir sendiri di sini ada 3. Yang pertama banjir air. Kalau banjir air itu ya banjir-banjir pada umumnya, luapan sungai, hujan deras itu banjir air. Kalau banjir bandang itu banjir yang mengangkut material-material kayak gitu, misalkan batu-batu kali. Nah, itu kan bisa bahaya banget nih buat bangunan-bangunan jadi rusak. Nah, itu banjir bandang. Kalau banjir rob tuh banjir-banjir terjadi di pantai ya, kayak gitu. Kalau dari mitigasinya sendiri, yang pertama kita harus menyelamatkan dulu nih berkas-berkas dan harta yang penting ke tempat yang lebih aman. Misalkan kayak seperti surat-surat tanah, kemudian kayak surat-surat kelahiran dan sebagainya itu dipindahkan mungkin ke lantai 2, ke lantai 3 seperti itu. Terus yang kedua menghindari penggunaan arus listrik kalau terjadi banjir. Kemudian yang ketiga itu bisa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu dari banjir. Kemudian di sini ada juga dari bencana di atmosfer ya, di langit-langit itu ada badai seroja atau siklon tropis. Nah, siklon tropis itu memiliki ciri-ciri seperti ini nih. Kecepatan angin itu lebih dari 63 km per jam, kemudian juga memiliki radius sampai 150 sampai 200 km, terus terbentuk di atas lautan bersuhu hangat. Dan di sini juga ada mitigasinya, bisa dibaca. Yang pertama, menghindari berteduh di pohon besar, kemudian jika di dalam mobil segera keluar dan mencari tempat aman, jika jauh dari tempat berlindung segera tiarap dan mencari tempat rendah, seperti itu. Nah, di sini kan kita tadi berbicara tentang NTT yang terkena bencana alam. Nah, kita sebagai manusia tuh tentunya harus care dong, care terhadap sesama gitu, care of each other terhadap orang lain. Nah, itulah yang akan menjadi dasar dari HAM itu. Bener nggak sih, Nas, kayak gitu? Coba deh dijelasin deh, Anas nih yang lebih paham nih kelihatannya nih. Bener dong, Rey. Tapi sebelum masuk ke HAM nih, aku sebelum menjelasin HAM, aku mau bacain suatu buat Bapak Ibu Guru. Ini menyentuh menurut saya ya. Jadi kata-katanya seperti ini. Sementara yang lain akan membunuh, aku akan menyelamatkan nyawa dalam dunia yang hancur berantakan. Kata-katanya diambil dari Desmondos. Desmondos itu adalah seorang kopral Angkatan Darat Amerika Serikat yang awalnya itu dia berdinas karena mungkin dulu wajib militer. Dia itu awalnya itu disuruh pegang senjata, disuruh seperti kawan-kawannya untuk membunuh para tentara penjajah. Tapi dia tidak mau dan akhirnya dipindah tugaskan ke medis atau tenaga kesehatan di unit infanteri pada Perang Dunia Kedua. Nah, Desmondos mengingatkan waktu ya, mohon maaf, mengingatkan waktu, tinggal 2 menit. Desmondos ini tuh menolong korban untuk, tapi menolongnya tuh bukan cuma menolong di pihak dia, tapi menolong juga di pihak lawan. Nah, dari kisah si Desmondos ini akhirnya tercetus piagam yang namanya piagam PBB. Nah, salah satu isinya ini adalah tentang HAM. Karena
sebelumnya itu HAM itu kurang digubris ya. HAM adalah suatu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak. Nah, HAM itu merupakan anugerah dari Tuhan dan tidak bisa dicabut, berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun walaupun itu kaya, miskin, atau dan lain sebagainya. So, kita harus peduli kepada sesama karena manusia itu berhak hidup dan semua itu berhak tersenyum. Oke, bagus banget nih kata-katanya. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak banget. Bahas mulai dari inovasi yang dilakukan oleh anak muda. Kita boleh aja sih berinovasi, kita boleh aja menjadi negara maju. Tapi kita jangan melupakan kebudayaan yang kita miliki nih. Nah, seperti contoh tuh sekarang terjadi globalisasi yang sangat-sangat luar biasa ya. Ada budaya asing yang masuk ke Indonesia, contohnya dari Korea di sini ada drama-drama Korea, kemudian ada boyband Korea. Nah, itu kan sangat apa ya, mengintimidasi budaya asli dari Indonesia gitu. Sementara budaya Indonesia sendiri itu sebenarnya bagus-bagus loh. Di sini ada sendera tari Ramayana yang sering dipertunjukkan di Prambanan sewaktu sebelum corona ya. Kemudian yang di bawah ini ada tari kecak dari Bali. Nah, hal-hal inilah yang menjadi identitas dan karakter bangsa kita. Dan selain dari sini ya, selain dari sini ini, ada juga loh budaya nasional bangsa ini yang memiliki prestasi yang luar biasa di tingkah internasional. Nah, ini dia nih, pencak silat nih. Oke, pencak silat. Apa sih itu pencak silat? Pencak silat itu adalah gerak keindahan dengan menghindar yang disertai gerakan. Berasal dari Jawa Barat dan Minangkabau. Nilai-nilai yang diperoleh ini kurang lebih seperti ini nih. Berani membela diri, kemudian melatih mental spiritual, mengembangkan karakter mulia, kemudian meningkatkan rasa disiplin. Dan juga lagi-lagi para pemuda Indonesia bisa memenangkan 8 medali emas menyapu bersih pada cabang pencaksilat olahraga Asian Games 2018 Jakarta Palembang yang lalu. Oke, selain dari olahraga budayanya, kita juga punya dari sini ya, sebentar. Oke. Di sini kita punya juga bahasa, yaitu bahasa Jawa, bahasa daerah. Selain dari budaya juga, kita juga kaya akan bahasa gitu. Pada tahun 2019 tuh Indonesia tercatat memiliki 718 bahasa daerah, dan yang paling terkenal adalah bahasa Jawa gitu. Dan kita di dalam bahasa Jawa ini unik gitu, karena bahasa Jawa ini bisa mengiklankan suatu produk gitu dengan unik. Misalkan kayak ada produk Oskadon pancen oye, nah itu kan dari iklan menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Nah, oleh sebab itu juga kita bisa sekaligus melestarikan bahasa Jawa ini. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terakhir dari kami adalah kami tuh nggak hanya ingin mendapatkan jutaan dolar. Siapa sih yang nggak mau jutaan dolar di kehidupannya gitu kan? Semua orang pasti pengen kaya gitu. Tapi juga selain dari itu kami juga ingin memberi dampak bagi jutaan orang selain mendapatkan jutaan dolar. Seperti itu kutipan terakhir dari kami. Mungkin itu dulu dari kelompok 32 podcast. Waktu saya kembalikan kepada Pak Sugeng. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Rai dan Anastasia ya atas presentasinya. Sekarang kita akan ke sesi pertanyaan. Untuk termin pertama ini, nanti masing-masing ibu akan menyampaikan maksimal 3 pertanyaan. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Woro. Silakan Bu Woro. Saya mohon izin untuk menutup pintu sebentar karena ada tukang. Baik, selamat pagi Mas Re dan juga Mbak Anas. Suara saya terdengar? Terdengar Bu. Suaranya Oke. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, maksimal 3 ya Pak. Ya, yang pertama, tadi disampaikan bahwa generasi muda sekarang ini identik dengan kemajuan teknologi atau canggih sekali dengan adanya IT. Ya, yang saya tanyakan adalah bagaimana pendapat kelompok kalian kaitannya dengan kemajuan IT yang dikuasai oleh generasi muda, kaitannya dengan kemunduran empati sosial di kalangan generasi muda. Itu yang pertama. Karena ada kalanya generasi muda ini lebih mengenal kondisi sosial di luar sana, yang jauh di luar sana daripada dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, tadi dinyatakan kaitannya dengan sampah, ya, terutama dengan sampah plastik.
Bu Woro pernah membaca bahwa Greenpeace itu pernah melakukan kampanye pengurangan sampah plastik. Ini berkaitan dengan keresahannya adanya siklus yang tiada henti sampah plastik. Bahkan Greenpeace juga berusaha untuk meminta dan mengingatkan kebijakan dari para pemangku kepentingan perusahaan-perusahaan air kemasan atau makanan plastik yang dengan kemasan plastik itu, di mana Greenpeace juga berusaha untuk meminta perusahaan tersebut untuk mengurangi atau menghentikan sampah plastik. Karena perilaku sosial tentu saja perilaku sosial untuk melakukan pengurangan sampah plastik juga harus diiringi dengan si pemproduksi, siapa saja yang memproduksi sampah plastik tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah menurut kalian berdua, ya, adakah pendapat kalian, ya, menurut kalian bagaimana sebaiknya ya dengan adanya dikotomi perilaku antara kepentingan masyarakat yang memang berusaha untuk mengurangi sampah plastik, gerakan anti sampah plastik ini, dengan perusahaan-perusahaan minuman dan makanan yang menggunakan kemasan plastik. Itu. Kemudian yang ketiga, tadi juga dinyatakan kaitannya dengan daerah rawan bencana. Kebetulan Bu Woro ada di Jogja, ya, sering sekali di sini merasa gempa, sering kali juga was-was dengan adanya Merapi. Kaitannya dengan adanya bencana alam Gunung Merapi, daerah tersebut adalah daerah yang sangat rawan bencana. Ini tadi saja baru saja juga ada erupsi lagi. Nah, sedangkan masyarakat di sana itu sangat berpegang teguh pada kebijakan lokal yang namanya istilahnya ada istilah kebijakan lokalnya itu adalah sadumuk bathuk senyari bumi. Ya, sedumuk bathuk senyari bumi, artinya sejengkal tanah yang dimiliki akan dipertahankan selamanya meskipun kondisi apapun. Nah, pertanyaannya Bu Woro, menurut kalian sebagai generasi muda, bagaimana pendapat kalian yang harus apa yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan kaitannya dengan upaya mengamankan masyarakat dari daerah-daerah yang rawan bencana seperti ini, kaitannya dengan budaya lokal yang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Woro. Nah, ini kesempatan saya, untuk Anastasia dan Ren untuk menjawabnya singkat dan padat saja ya, tidak terlalu banyak. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk menjawab ketiganya. Itu, silakan siapa dulu, monggo. Oke, mungkin saya dulu ya Pak yang menjawab pertanyaan dari Bu Woro. Oke, pertanyaannya bagus banget nih tentang teknologi yang menjauhkan yang jauh tapi mendekatkan yang jauh. Nah, jadi kayak kita rasa berempatinya tuh kurang gitu kan. Nah, kalau menurut saya pribadi sih simpel aja. Kita tuh bisa sih memanfaatkan teknologi ya, kita bisa memanfaatkan HP, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan cara yang positif mungkin gitu, kayak misalkan yang tadi saya mention di depan. Nah, kita tuh harus punya mindset bahwa kita yang memanfaatkan teknologi, tapi bukan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi. Nah, itu aja sih jawaban saya dari nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu tentang apa ya, perbedaan pendapat ya dari misalkan produksi minuman yang masih menggunakan plastik, kemudian dengan yang kami sampaikan barusan. Nah, baru-baru ini itu saya juga pernah baca ada yang namanya ESG. ESG itu ibaratnya suatu indeks yang mengukur bahwa suatu perusahaan tersebut ramah lingkungan atau enggak. Nah, ibaratnya kayak gitu, ramah lingkungan atau enggak. Misalkan yang enggak ramah lingkungan tuh mungkin agak off topic ya, tapi kayak misalkan rokok ya. Rokok itu kan enggak ramah lingkungan. Nah, itu nanti industri tersebut tuh akan sepi terhadap pangsa pasar gitu. Karena industri tersebut tuh nggak akan mendapatkan dana dari investor gitu. Misalkan ada suatu perusahaan yang masih menggunakan plastik, nantinya juga nggak akan mendapatkan suntikan dana mungkin dari investor-investor yang memiliki dana besar gitu kan. Kalau nggak ada suntikan dana ya gimana mau jalan gitu usahanya. Nah,
Itu jawaban dari yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu adalah modernisasi ya. Jadi kan di Jogja itu rawan banget terjadi gempa. Kemudian masyarakat sekitar Gunung Merapi itu masih mempertahankan budayanya. Ya emang sih, kalau pendapat saya tuh budaya ya emang penting, tapi kalau nyawa ya lebih penting gitu daripada budaya gitu. Mendingan kita kalau saya menjadi pemerintah di sana itu ya dengan cara sosialisasi semaksimal mungkin sehingga masyarakat itu mendapatkan pemahaman yang juga benar gitu. Karena ya zaman sekarang kalau mau mempertahankan tanah dan sebagainya itu ya nggak harus sampai ngeh banget gitu, sampai erupsi masih tingkatnya udah waspada masih tetap di situ ya, jangan kayak gitu ya loh, karena itu mengorbankan nyawa sih ya. Mungkin itu aja 3 pertanyaan yang bisa saya jawab. Baik, silakan Anastasia. Oke, jadi saya hampir mirip dengan Ray. Jadi kita memanfaatkan medsos itu, yang pertama itu memanfaatkan medsos dengan positif. Jadi kita itu menggunakannya itu untuk berjualan, untuk hal-hal positif, untuk bersekolah seperti itu. Nah, yang nomor 2 ini cara menanggulanginya itu kita membeli minuman kemasan yang besar, dan setahu saya ya sekarang ini tuh produk-produk kemasan itu sudah kayak lebih lebih kembali ke alam. Jadi plastiknya itu sudah lebih cepat terurai. Apalagi saya juga pernah beli produk kemasannya Milo, itu pakai bahannya itu bisa yang lebih di tanah nanti bisa terurai dengan cepat. Nah, yang nomor 3 ini generasi muda, apa yang harus kita lakukan itu ya seperti yang Ray katakan tadi, budaya itu penting, tapi ya kita harus tetap mensosialisasikan bahwa diri kita, kehidupan kita itu lebih penting daripada budaya. Budaya itu bisa dipelajari lagi. Seperti itu, Bapak, Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bu Woro untuk jawaban dari Anas dan Ray ini. Oke. Terima kasih Anas sama siapa ya, Mas Ray ya. Oke, pertanyaannya tadi juga yang bisa dilakukan selain kita kan susah juga ya, karena dalam kondisi sekarang ini ya, apalagi masa pandemi, itu segala sesuatunya kaitannya dengan IT tadi, segala sesuatunya harus dibatasi ketika kita melakukan interaksi sosial ya. Nah, sementara kita banyak sekali berinteraksi menggunakan handphone, ya, menggunakan media sosial dan seterusnya. Nah, kalau misalnya generasi muda mau melakukan interaksi hanya menggunakan HP dan menggunakan media sosial dan seterusnya, kira-kira menurut Anas dan Mas Re pribadi, ya, kira-kira efektif atau tidak ya kondisi seperti itu? Baik, silakan Ray. Mikrofon belum buka. Oke. Efektif atau enggak efektifnya kita berkomunikasi lewat media sosial. Ya mungkin bisa jadi efektif ya, misalkan saya ya sekarang sedang berada di Matese, kemudian Bapak dan Ibu guru semua ada yang dari Jogja, ada yang dari Solo. Nah, itu kan efektif banget kalau kayak gini penggunaannya gitu kan. Kita bisa berhubungan, kita bisa Zoom meeting kayak gini nih. Nah, ini kan salah satu contoh memanfaatkan teknologi. Tapi juga kita jangan melupakan interaksi secara live, secara batin gitu, kayak one to one gitu. Misalkan contoh ini ya, misalkan kalau saya baru PDKT gitu ya, PDKT dengan cewek gitu ya. Nah, kita kan nggak mungkin nih cuman teleponan, cuman WhatsAppan, cuman Instagraman, ini ya nggak mungkin gitu loh. Kita juga harus ketemu, kita harus saling bertatap muka gitu loh, untuk merasakan yang tidak bisa media sosial berikan kepada kita gitu loh. Kalau secara langsung tuh kayak lebih ngeh gitu loh rasanya gitu. Jadi ada kalanya kita harus memanfaatkan teknologi dan juga ada kalanya kita harus bisa bertemu secara langsung gitu ya. Contohnya kayak tadi. Baik, terima kasih Ray. Dan sekarang Anas ya, setengah menit Anas ya untuk jawabnya.
Kalau saya, menurut saya kurang efektif karena kayak gini Pak, dikejar-kejar waktu ini loh Pak. Karena Dikejar-kejar seperti ini. Oke, oke. Jadi memanage waktunya harus baik ya. Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Woro sudah mengajukan pertanyaan. Sekarang kesempatan saya berikan pada Bu Andar untuk menyampaikan 3 pertanyaan dan saya minta izin untuk menambah waktu 5 menit dalam SAN dia jadi 50 menit karena memang mereka sangat bersemangat. Begitu. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Selamat datang Bu Woro. Selamat pagi Re dan Anas ya. Baik, terima kasih. Saya yang pertama mengucapkan profesiat, podcast Anda luar biasa dan presentasinya juga lancar ya. Oke, meskipun ini hanya berdua. Nah, ketika Anda membuat podcast, ini kan berarti yang dari kelompok bahasa kan tidak masuk ya, sehingga kalian di podcastnya juga mapel bahasa, seperti bahasa Jerman juga tidak masuk, begitu kan? Nah, yang saya lihat di podcast ya. Gini Re dan Anas, kalian itu kan menyebut dirinya adalah generasi Z ya. Sesuai dengan temanya, generasi Z yang kreatif dan inovatif di era yang kompetitif. Saya hanya ingin tahu yang pertama, kenapa tuh kok kalian berdua itu memilih judul podcastmu Mimpi untuk Indonesia? Inspirasi apa itu yang ada dalam pikiranmu mengambil judul itu kalau dikaitkan dengan tema besarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, orang kadang menyebut juga Anda juga termasuk genet atau gentek ya, itu ya. Oke. Nah, atau juga bisa saya katakan Anda juga terpapar sih ini dengan internet ya, terpapar saya katakan, terpapar dengan internet, terpapar dengan jaringan sosial dan juga dengan sistem seluler ya. Nah, dari hal ini sebetulnya kan diharapkan dengan terpaparnya ini Anda itu kan nantinya harus hiperkognitif ya, harus hiperkognitif yang lebih nyaman sehingga Anda bisa mengumpulkan referensi-referensi silang ya dari banyak informasi dan akhirnya bisa mengintegrasikan pengalaman virtual Anda selama ini dengan kehidupan nyata. Nah, ini saya minta tolong tanggapan kalian dengan pernyataan Bu Andar. Kalau kita kaitkan dengan podcastmu itu ya, dengan generasimu, kemudian dengan hasil yang diharapkan seperti apa di generasi Z ini yang bisa mengintegrasikan pengalaman virtualmu dengan keadaan sekarang yang nyata. Begitu, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya pengen sedikit kamu menjelaskan, ini mengkolaborasi di dalam mapel itu ya, yang sebetulnya harusnya 12 mapel ya, tetapi kalau di IPS menjadi 9 ya ini ya, 9 mapel ini. Bu Andar pengen kamu menjelaskan secara singkat keterkaitan antara 9 mapel ini di dalam podcastmu, secara singkat aja. Nah, 3 hal itu yang coba kalian jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andar. Nah, sekarang saya persilakan dulu untuk Anas menjawabnya ya Anas. Waktunya 3 menit maksimal. 3 pertanyaan. Iya Pak. Jadi kenapa kok kita memilih judul Mimpi untuk Indonesia? Karena jadi Indonesia itu kan masih menjadi negara berkembang ya. Nah kita itu pengen memajukan Indonesia dengan kita mencintai budayanya, terus kita mencintai bahasanya seperti itu. Jadi kita mengambil mimpi untuk Indonesia supaya Indonesia ini tuh juga para masyarakat di dalamnya itu tidak hanya mencintai budaya-budaya yang ada di luar, tapi juga mencintai budayanya kita sendiri. Terus terpapar dengan internet, jadi lebih dari kehidupan yang nyata itu
eh, gimana ya? Mungkin yang nomor 2 ini Mas saya kurang mengetahui, mungkin nanti bisa diminta tolong Rek untuk menjawab. Dan yang nomor 3 itu tentang keterkaitan tentang mapel per mapel. Ini yang pertama, ini arti dari sebuah mimpi itu ada agama. Agama ini tentang talenta, tentang pengembangan talenta yang telah Tuhan berikan. Nah, talentanya ini kan bisa dikolaborasikan dengan kreativitas atau pelajaran PKWU. Jadi kita bisa mengembangkan sebuah barang, suatu barang, lalu kita juga bisa mengembangkannya ke bencana-bencana alam yang ada di Indonesia, karena kalau kita mencintai lingkungan kita berarti juga mencintai alam kita. Terus tentang bencana alam ini kan banyak banget di Indonesia ini, termasuk bencana alam itu berhubungan dengan hak asasi manusia, hak asasi kita sebagai manusia. Itu bisa disangkutkan juga kepada sejarah. Lalu kita bisa menyangkutkannya lagi dengan pencaksilat bisa disambungkan lagi dengan bahasa Jawa, karena sama-sama ya intinya memiliki keterkaitan seperti itu, Pak. Kalau ada kata mohon. Baik, terima kasih untuk Anastasia. Mungkin nanti yang kedua Bu Ander bisa lebih menjelaskan pertanyaan yang kedua lagi. Sekarang yang ke Ray dulu, silahkan Ray. Oke, sebelumnya makasih banget Bu Andar atas pujiannya kepada kelompok kami tentang podcastnya. Makasih banget. Nah, yang pertama itu kenapa sih kita milih tema mimpi untuk Indonesia, dan sangkut pautnya dengan tema besar sekolah ya, menjadi generasi Z yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. Nah, itu gini simpelnya sih. Tadi kan ada kata-kata kreatif, kemudian inovatif. Kalau kita berbicara tentang inovatif tuh, kita berbicara tentang inovasi juga itu, kayak kita bisa menghasilkan barang, dan kita juga bisa nggak cuma menghasilkan barang sih. Kalau inovasi itu membawa perubahan untuk Indonesia gitu ya, untuk Indonesia inovasi. Nah, perubahan-perubahan tadi, perubahan-perubahan besar yang kayak inovasi, misalkan kayak contoh Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu. Kemudian kalau dari Indonesia contoh nyatanya inovasi GoTo, Gojek Tokopedia. Nah, itu kan mula-mula semua itu latar belakangnya itu kan dari mimpi para owner, para pendirinya itu. Mereka memiliki mimpi, contohnya kalau saya baca-baca kemudian dengar-dengar itu William Tanuwijaya, CEO dari Tokopedia, itu mempunyai mimpi buat kita tuh memudahkan masyarakat Indonesia untuk berbelanja, kemudian juga supaya UMKM itu bisa bersaing secara sehat dan juga bisa aktif gitu dalam perekonomian, ya jadilah Tokopedia tersebut. Nah, itu kan dari sebuah mimpi menjadi inovasi. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 kan tadi integrasi dengan pengalaman virtual kami pada masa pandemi ini. Kalau pengalaman virtual saya itu di masa pandemi ini jadi sering intens banget bisa berhubungan dengan orang-orang di luar kota. Maksudnya kalau sebelum pandemi teman-teman saya cuma dari Solo, cuma dari Jogja, cuma dari Karanganyar, cuma dari Matese di sini, Tangmangu, ya cuma teman-teman deket gitu. Tapi kok malah setelah pandemi ini jadi lebih sering kayak misalkan ikut webinar, kemudian ikut acara-acara yang yang dilaksanakan di luar kota gitu, tapi secara online, tapi secara daring. Dan dari situ saya dapat teman banyak banget gitu loh. Bahkan ada yang dari luar pulau juga, dan itu merupakan suatu media sosial ini menjadi suatu pengikat gitu, supaya integrasi nasional itu bisa terwujud gitu ya. Salah satunya juga menggunakan alat digital ini gitu. Nah, yang terakhir itu dari ke-9 mapel tadi dengan mimpi ya, sebuah mimpi untuk Indonesia. Yaitu simpel aja sih, kalau saya lihat tuh dari sejarah, misalkan dari sejarah tuh ada perjuangan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu kan juga latar belakangnya dari para pemuda. Terus dari bahasa Inggris kita bahas tentang kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian kan berarti kalimat yang akan terjadi. Akan nih berarti masa depan gitu loh. Nggak mungkin akan masa lalu gitu kan. Masa depan otomatis ya kita berbicara lagi tentang mimpi. Terus ada juga dari budaya, ada pencaksilat.
sama bahasa Jawa. Nah, itu kami hubungkan nanti dengan juga kita bisa menjadi negara yang besar, tapi kita juga jangan melupakan budaya kita. Seperti itu sih jawaban saya, Bu Andar. Terima kasih, Ray dan Anastasia. Silakan Bu Andar kalau ada yang mau ditanggapi. Monggo. Saya tidak akan menanggapi, saya akan memberikan close aja ini jawabannya luar biasa. Ya, bagus untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan baik oleh Bu Woro maupun saya sudah bisa menerima dari jawaban Ray dan Anas. Saya kembalikan Pak Sugeng. Terima kasih Bu Andar. Baik teman-teman, Bu Andar dan Bu Woro, Ray dan Anastasia, kita sudah sampai di penghujung acara SA pada pagi hari ini. Ini sudah lebih waktunya ya. Baik, saya hanya memberikan masukan untuk produk selanjutnya ya. Produknya jangan terlalu panjang, nah, karena ini podcast itu orang akan jenuh terlalu terpanjang. Kemudian untuk presentasi nanti diperhitungkan juga waktunya, gitu ya. Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, dapat disimpulkan bahwa nih anak muda itu harus mau bermimpi ya, dalam kata itu berarti ya bermimpi dan berusaha untuk mewujudkan agar Indonesia lebih maju. Nah, salah satunya mimpinya apa? Kita menggunakan teknologi itu untuk inovasi, untuk kreativitas dan sebagainya. Teknologi bisa kita gunakan untuk mitigasi bencana sehingga kita bisa memperkecil dampak dari bencana, karena Indonesia memang berada di daerah rawan bencana geografis ya, karena itu geografisnya. Nah, kemudian tapi kita tidak boleh melupakan kultur kita. Walau sudah teknologi yang tinggi, sudah maju, kita tidak bisa melupakan budaya kita yang adiluhung itu. Nah, dengan teknologi itu juga kita bisa menjaga alam, ya, memanfaatkan apa yang sudah ada, barang-barang bekas untuk diolah kembali dengan teknologi menjadi suatu barang yang lebih bermanfaat. Itu apa yang kita bicarakan tadi ya. Seperti itu kalau bisa saya menyimpulkannya. Terima kasih kepada Bu Woro, Bu Andar yang sudah menjadi juri pada pagi hari ini, dan pada Ray dan Anastasia yang sangat bersemangat, begitu lengkap dalam memberikan presentasi dan menjawab pertanyaan. Saya sebagai pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan SA pada pagi hari ini ada kekurangan dan salah-salah kata. Baik, untuk penutupan SA pada pagi hari ini kita akan tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Profisiat untuk Ray, terima kasih Bu Woro dan Bu Andar. Oke, Ray sama Anas keluar dulu, Bu Woro jangan keluar dulu ya. Bentar. Terima kasih Ya, Guru dan Pak Guru. Terima kasih, selamat ya Ray, Anas. Ya. Mantap. Ini out of record ya. Iya. Bu Woro, saya minta tolong, ini nanti saya difotokan KTP ya Bu ya, KTP panjenengan ya. Ya, ini contoh Bu, contoh di tempat kami sidang akademik seperti ini. Oke. Mungkin ada masukan dari Bu Woro. Ya. Sudah mantap Bu, sudah mantap. Kalau yang kemarin itu kalau di Sedayu itu pada waktu ujian praktek ya, ujian prakteknya kelas 12. Kemarin kami pakai collaborative learning juga yang kelas 12. Kalau yang kelas 10-11 kami belum berani menggunakan karena ya kemarin yang sudah saya sampaikan dalam MGMP itu karena kami terikat dengan dinas juga. Ada kalanya Dinas Bantul itu melaksanakan tes bersama, ujian semester bersama. Jadi kalau full collaborative learning kami belum berani untuk menyelenggarakan. Kemudian ada kalanya kami juga harus mengikuti dari dinas provinsi. Jadi kami hanya collaborative learning itu hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Ya memang rodok
Kita itu ada dualisme kepentingan ya, kepentingan dinas sama kepentingan yayasan. Iya. Oh, Iya, Bu Woro. Oke. Gitu. Iya. Ya, baik. Terima kasih atas kesediaannya. Maaf loh ya, ini ada perubahan jadwal kemarin. Enggak apa-apa. Ini kebetulan untuk jadwal awasnya sudah dihandle oleh Bruder untuk hari ini. Jadi iya. gampang kok. Brudernya enak. Iya. Kawan ya, Bu? Bruder Wahyu. Oh, berwahyu. Jadi penak. Iya, Saya suruh ngawasi. Kebetulan ini juga ada webinar juga. AWS dari tim Sagasitas Yogyakarta UGM. Oh iya. Nanti kalau ada masukan, enggak apa-apa Bu Woro, WA aja enggak apa-apa nanti untuk perbaikan kami. Kalau saya lihat pada dasarnya sudah bagus Bu. Artinya mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan diri ya. Jadi tidak hanya letterlek buku acuan akademik di sekolah, tapi mereka juga berusaha untuk mengembangkan pola pikir mereka di masyarakat itu. Pada dasarnya sudah bagus, ya. Yang sejak tadi malam itu saya nyari yang satu anak itu tadi. Ini kok hilang. Iya. Di tengah perjalanan mengundurkan diri, Bu. Jadi anak ini keluar dari Yosef. Iya. Banyak alasan sih ya. Iya. Lagi masa pandemi ini macam-macam alasannya. Betul. Baik, begitu saja Bu Woro. Terima kasih. Mau tanya dulu, ini nanti nilainya bagaimana? Saya menilainya di sini di langsung. Kognitivitas aja langsung di jenengan P3 ya, penguji ketiga. Iya. Itu nanti dimasukkan ke Excel langsung, Bu. Masukkan Excel aja. Sudah dikirim siapa? Sudah dikirim kan 75 ya, tulisnya 75, prosesnya enggak usah. Oh iya. Iya. Isi saya kemarin yang dapat dari Bu Andar saja, yang saya isi dari Bu Andar saja atau bagaimana? Yang ini ya Pak Sugeng ya, kemarin kan tak ada Excelnya toh? Ada Excelnya saya hanya item acuan penilaian sidang akademik itu saja yang dikirim Bu Andar. Acuan sama form penilaiannya sudah enggak? Sudah belum? Form penilaiannya tidak ada. Oke, saya kirimkan. Excelnya belum ada? Belum ada, hanya acuan saja, acuan. Oke, nanti saya kirim sebentar ya. Oke, kelupaan, maaf. Baik, begitu dulu Bu Woro, Pak Sugeng. Terima kasih Bu Woro. Terima kasih Bu Woro ya. Ini akan saya tutup ya. Iya. Oke. Salam untuk semuanya di sana. Ya, terima kasih. Baik ya.